yang sudah mempercayakan kami melayani tempat ini. Baik, saya akan membuka satu firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, sudah dapat? Baru sebagian ya. Saya tunggu sebentar lagi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kayaknya sih udah semua ya. Kita baca bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini saya mau kasih satu tema, yaitu jadilah saksiku, kata Tuhan Yesus ya. Menjadi saksi siapa? Saksi Kristus ya. Kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, saya ingin bertanya pada kita semua. Kita kan sering mendengarkan kata saksi ya. Nah, saksi itu apa sih? Betul. Apakah menyaksikan atau menjadi saksi untuk apa dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat di pengertian daripada saksi dalam kamus bahasa Indonesia, saksi adalah melihat, mendengar, dan mengalami apa yang kita alami. Ya. Jadi saya percaya di tempat ini kita bisa hadir karena kita sudah mendengar, ya. Kita sudah melihat dan merasakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi saksi. Nah, kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Nah, banyak hal sebenarnya. Tadi salah satu ayat yang kita baca tadi, bahwa Roh Kudus turun ke atas kita, memampukan kita menjadi saksi Kristus. Nah, kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita nggak mungkin menjadi saksi. Amin. Yohanes Kisah Para Rasul 1:8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita punya kuasa. Setiap kita percaya pada Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kita harus mulai dari mana menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan mengatakan dari Yerusalem sampai mana lagi? Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita ini kan kita nggak mungkin memberitakan Injil di Yerusalem ya. Ada yang mau ke Yerusalem saat ini? Nggak ada ya. Perang terus di sana ya. Nah, Yerusalem artinya dari lingkup yang paling kecil. Kalau kita lihat di sana di Israel, Yerusalem itu hanya satu kota, ya kan? Kemudian Yudea lebih besar lagi, ya. Kemudian Samaria tetangganya. Samaria ini adalah waktu itu adalah musuh Israel. Sebenarnya mereka bukan musuh, mereka adalah bersaudara. Kalau Yudea atau Yahudi itu dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, kita tahu Israel punya 12 suku kan? Dan Samaria adalah 10 suku yang lainnya. Ada suku Gad, ada Simeon, ya, Ruben dan sebagainya. Jadi mereka itu punya dua kiblat. Kalau Yehuda atau Yahudi itu kiblatnya adalah Yerusalem. Ya. Kalau 10 suku lagi, mereka yang menamakan diri Samaria, kiblatnya adalah Gunung Gerizim. Jadi mereka beribadah di Gunung Gerizim. Kalau orang Yahudi adalah di Yerusalem. Nah, kita tinggalkan itu, bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan mulai dari ruang lingkup yang paling kecil dulu. Kita nggak usah berpikir, wah, gua harus memberitakan Injil di tempat yang jauh gitu loh kan. Yang kecil dulu. Alkitab mengajarkan kita mulai dari tempat Yerusalem. Di manakah Yerusalem? Di ruang lingkup keluarga kita. Bisa keluarga inti kita, mungkin ada suami kita, ada istri kita, anak-anak kita, orang tua kita belum percaya. Nah, mulai dari situ kita jangan berpikir yang jauh dulu, ya kan? Mungkin keluarga besar kita berikan Injil, ya kan? Di Yehuda, ya. Bisa dengan lingkup yang lebih besar lagi. Mungkin di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Mungkin bisa di mana lagi? Tempat kerja kita, di mana lagi? Teman-teman komunitas kita, di mana lagi? Ya, masih banyak. Pokoknya lingkupnya nggak terlalu jauh dulu. Ya, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi di mana sih? Ya. Kalau ujung genteng tahu ya, ujung pandang tahu ya. Ujung bumi di mana? Di mana kita berdiri itulah ujung bumi kalau menurut saya sih, ya kan?
Kalau kita ujung bumi di sini kan, kita ujung lagi kan kembali ke tempat kita. Ya dimanapun berada, artinya ujung bumi dimanapun Tuhan tempatkan kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah mungkin sebentar lagi kita akan liburan, kita mungkin ada yang pulang kampung. Ada yang punya kampung di sini? Apa nggak punya kampung? Kampung halaman. Cuman lupa ya halaman berapa mungkin ya. Kampung halaman. Jadi saya juga punya kampung halaman. Mungkin di sini juga punya kampung halaman. Kita pulang kampung, kita bisa menjadi saksi. Ya, dimanapun kita berada, itulah ujung bumi. Ya kan, ujung bumi bukan berarti kita di Indonesia, negara yang paling jauh di Amerika, ujung bumi. Bukan, ya kan? Dimanapun kita berada, itulah ujung bumi kita. Nah, kemudian kita lihat kembali. Matius